الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معن الدين. رب اهتم لنا منك من خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'aza jundahu wa hazamal ahzabal wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini di mana-mana dikumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, dan dilaksanakannya sholat id, sholat Idul Adha, sholat pernyataan Idul, kembali kesadaran bahwa setiap dari diri pasti menyatakan akan kembali dan Adha, kembali kepada asal usul kejadian. Saat berbicara Idul Fitri, kembali kepada fitrah, yang fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri. Idul Adha, kembali kepada asal usul kejadian yang dilakukan dengan cara bergerak untuk berkorban. Idul Adha identik dalam sejarah dengan Nabi Ibrahim
yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, yang di dalam hal ini terjadinya sering pro kontra bagi kaum muslimin karena Nabi Ibrahim yang tertuang di dalam Al-Quran memiliki dua putra, Nabi Ismail sama Nabi Ishak, yang sesungguhnya kedua-duanya merupakan simbol. Ibrahim maknanya adalah induk, bapak ataupun ibu. Ismail isim Eli yang menyatakan atas kebenaran adanya keberadaan Tuhan. Ishak keberadaan al-haknya. Sesungguhnya kedua-duanya disembelih oleh Nabi Ibrahim. Pada saat diperintahkan untuk menyembelih putranya, sesungguhnya adalah sebuah makna pola mendidik kepada putra-putranya. Mendidik sedemikian rupa untuk menjadi manusia yang utuh, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang menyatakan kesadaran sebagai hamba, supaya tidak berkarakter hewan yang tidak mau menjadi pendengar dan pemerhati kecuali hanya panggilan, itu pun hanya panggilan untuk makan. Dan untuk dapat menjadi orang-orang yang memiliki karakter peduli, respon respek, ditandai dengan membagikan hasil korban hewan, di mana pada saat pembentukan karakter kepada putra-putranya untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang sadar atas potensi ar-Rahman dan ar-Rahim yang telah dianugerahkan pada diri manusia. Apalagi saat dalam satu proses gulawentah untuk dijadikan sebagai hamba atas kehendak Allah, melanjutkan risalah kerasulan tentang tauhid dan pelaksanaan wasiat para nabi, para rasul, membentuk perwujudan kehidupan sosial yang menegakkan an-aqimuddin, tidak berpecah belah. Penyembelihan korban sebagai perwujudan menyembelih perilaku-perilaku keserakahan, perilaku yang gerak aktivitasnya karena kekuasaan, perilaku binatang yang tidak memiliki akal, sedang manusia adalah memiliki akal. Manusia supaya menggunakan akal rasional dan nalarnya, sedang hewan memang tidak dibekali akal yang sifatnya rasional dan nalar. Sehingga untuk dapat menjadi hamba-hamba Allah yang tidak bisu, yang tidak tuli dan tidak buta, sebab hewan tampaknya juga mendengar, tampaknya juga melihat, akan tetapi penjelasan apapun tidak akan menjadikan beriman. Innaladzi afad alaihim kalimat rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti karena perilaku dan karakternya tidak memiliki perilaku pengendalian diri semaunya sendiri karena dalam perilaku hewan dan dalam pengaruh syaitan, dicengkram hawa nafsunya, terhadap mereka kepastian atas kalimat Tuhannya, tidaklah mereka akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih di ayat 97 Yunusnya. Hewan tidak mempergunakan akal, wa makana linafsin antuk minu ila biidznillah, sebab tidak ada seorang pun akan menjadi orang yang iman, berada di dalam perilaku iman dan menjadi orang iman hanya jika, maksud saya, tidak ada seorang pun akan beriman kecuali jika ada izin dari Allah, biiznillah. Sehingga penegasannya adalah wa yaj'alu
rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Kebencian bagi mereka yang tidak mempergunakan akalnya sebagai wujud murka Allah kepada orang-orang yang tidak mempergunakan potensi yang telah Allah anugerahkan yang berupa akal untuk digunakan berpikir. Tidak mungkin orang tiba-tiba menjadi siswa atau menjadi santri SMA, Pomosda jika tidak mendaftar. Maka gunakan akalmu. Tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba menjadi mahasiswa walaupun membaca buku, membaca kitab persis seperti yang diajarkan di perguruan tinggi atau di sekolah, kecuali jika dia mendaftar. Harus dengan izin Allah, sepengetahuan Allah. Justru karena Allah Maha Tahu, maka bagi mereka yang tanpa dengan izin maka diketahui. Nek Allah gak Maha Tahu, jenengan gak iman, ngaku iman, gak ada masalah. Karena Allah Maha Tahu, kamu ngaku iman, maka tahu kalau kamu ngapusi. Justru karena Allah Maha Tahu, maka jika kamu ngapusi iman ternyata bohong. Maka katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan yang di bumi, tafakuri dan cermati. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah atas keberadaan diri Tuhan. Penjelasan yang telah dijelaskan oleh para rasulnya yang memberi peringatan supaya adanya kebenaran yang berada, kehidupan yang bersifat batin bagi orang-orang yang tidak beriman, ayat-ayat atau tanda-tanda itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Di 102 tersebutkan, mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama persis dengan kejadian-kejadian orang-orang di masa lalu yang telah menimpa mereka, yang telah mendahului mereka, yang selalu berprasangka telah beriman padahal belum menyatakan keimanan kecuali dari orang tuanya dan dari merasa imannya. Di Yunus 102-nya. Maka tersebut di dalam surat Al-Mu'minun 71. Allahu Akbar walillahil hamd. Walawit taba'al haq ahwa'ahum lafasadadis samawati war'at wa man fihi nabal adanahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu setiap dari diri manusia, pasti binasalah langit dan bumi dan orang-orang yang berada di dalamnya, dan semua yang ada di dalamnya akan hancur. Sebenarnya sungguh dengan sebenar-benarnya kami mendatangkan ada di antara mereka kalau mereka mau meminta, mencari dan memohon adanya ilmu zikir. Akan tetapi mereka dari ilmu zikir supaya kehidupannya ada kehadiran Tuhan dan dijadikan orientasi kehidupannya sehingga memiliki tujuan hidup. Mereka mengabaikan dengan zikir mu'ridun, mereka mengabaikan. Maka dzul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidinas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan mereka, karena tidak mengerti tujuan hidup untuk apa di dunia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai bentuk akibat perbuatan mereka itu yang kehendak Allah, supaya mereka la'allahum yarji'un, supaya mereka menjadi orang-orang yang sadar bahwa mereka harusnya kembali kepada Tuhannya. Maka jamaah rahimakumullah, jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Alam ya'nil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minnal haq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk sadar secara utuh di semua aktivitas berdunianya
untuk berorientasi, memuncer kepada keberadaan dia yang telah dihadirkan sebagai putra iman di dalam hatinya, zat keberadaan diri Tuhan yang berada di dalam hati, yang Allah asmanya, dan kepada wama nazala minal haq, dan kepada apa yang telah diturunkan, program-program, bentuk dari segala aktivitas dalam membangun kebersamaan dan kekeluargaan, segala program yang membentuk karakter, yang membentuk kepribadian sebagai hamba, yang telah diturunkan dari minal haq, dari al-haq. Maka wujud memahasucikan keberadaannya, mengagungkan keberadaannya adalah satu perwujudan sebagai wujud, sebagai hamba yang sadar dalam satu membentuk perilaku yang utuh, kesatuan yang utuh, membentuk komunitas yang utuh, mendukung dan mensupport program minal haq, berjihad, beraksi, menampakkan kebenarannya. Maka sangat jelas pada saat tadi malam juga saya matur, tegakkan kesaksian wa aqimus syahadah lillah, tegakkan kesaksian itu adalah lillah, untuk Allah, sebagai perwujudan, sebagai pengajaran yang akan menghidupkan hati, yang akan menyuburkan tata kelola kehidupan yang harmonis, dan yang akan menyelamatkan lahir dan batin, menyatakan sadar bersama dengan Allah, dan sadar terhadap fakta, membaca ayat-ayat. Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqiminas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, alladzina idza dzikrullah, yaitu orang-orang yang saat disebut, sebenarnya bukan disebut ya, alladzina saat, yaitu orang-orang yang idza dzikra, orang yang memiliki ingatan ada kehadiran diri Tuhan yang punya nama Allah, dzikirullah, ada kehadiran Allah di dalam hatinya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, bergetar, respon, tanggap saat ada sesuatu bacaan yang kita amati, apa yang harus dilakukan, tidak akan abai terhadap keadaan dan situasi, dan akan berlaku sabar atas apa yang menimpa, yakni melakukan ikhtiar, melakukan kesungguhan. Ma'asobahum wal muqimis sholah, akan terus menjaga, mukim, bertempat tinggal di dalam sholat, nyambung dalam keadaan dan situasi, nyambung secara pikirannya kepada hati nurani, aktivitasnya nyambung kepada pikiran, dan nyambung di antara sesama, dengan lingkungan, dengan perilaku akhlak dan adab, peduli dan seterusnya. Maka untuk memiliki sebuah perilaku berkemajuan dan untuk menuju kepada kebenaran, menyatakan keselamatan, merealisasikan perintah mandiri, kalalama yaktima amaroh, dan berdaulat, fal yang durin insan al-to'amih, pemberdayaan dan berbudidaya, wastakmarokum fiha, bangunan untuk membangun sebuah kebersamaan dengan terbuka dan lapang dada, menerima perbedaan sebagai keberagaman khasanah, kekayaan, dan tetap berpikir positif, rasional, dan bernalar, memiliki kekuatan mental resiliensi yang kokoh, yang kuat, dengan konsisten dan bersungguh-sungguh terhadap apa yang sedang dijalaninya, pantang mundur saat ada rasa jenuh, tidak mudah menyimpulkan negatif sesuatu yang belum dikonfirmasi, tidak cepat memandang hanya dari sudut pandang, dari aduan satu dua orang, yang padahal dalam komunitas itu banyak yang teman atau lingkungannya tidak cepat mengambil kesimpulan yang negatif. Pada saat kita mengambil sikap kesimpulan yang negatif, jika informasi itu salah, hanya penyesalan
yang Anda terima. Menguatkan dan mengokohkan kesadaran lakon pitukon, lakon kangelane jiwa raga dalam menjalankan kehidupan berdunia ini. Disadari bahwa itu proses sebagai fakir hamba yang berproses kembali kepada Allah. Pitukon kelangane harta benda sehingga supaya tidak melekat kumantil kepada kebendaan dan materinya. Memiliki perilaku komunikatif dan musyawarohan, bukan sekedar berbicara atau komunikasi, tapi komunikatif, terbuka, lapang dada, menerima kekurangan dan kelebihan, berani jujur terhadap usulan, tidak langsung menyimpulkan dirinya yang paling benar, yang usul pasti salah. Musyawarohan untuk dapat terwujudnya satu bentuk komunitas kecil dalam anggota untuk saling menyelami, untuk belajar menjadi hamba, belajar menjadi yang peduli, belajar mengerti, belajar memaklumi. Maka itulah sesungguhnya pembelajaran menjadi manusia secara utuh, dan di situ juga ada unsur pembelajaran secara materi dan pembelajaran secara mental, belajar secara berpikir, belajar secara bersikap, belajar cara membuat kesimpulan. Kemudian perilaku berkemajuan dan menuju dalam kebenaran terwujudnya keselamatan, yaitu bermuhasabah. Pandai mengadili diri sendiri, mengkoreksi diri, sebab tidak mungkin seseorang menjadi manajer, menjadi pemimpin yang baik, mustahil pada saat dia bisa mengadili orang lain tapi tidak mampu mengadili dirinya sendiri. Itu adalah kemustahilan. Saat bisa berbicara makmur dan adil dimulai dari mengadili diri, maka bergerak untuk mengadili yang lain. Tidak mungkin tatanan akan terwujud suatu tatanan yang baldatun thayyibatun warbun ghafur jika aturan tidak dimulai dari mengadili diri sendiri. Peduli terhadap program-program penguatan kesadaran guru-guru. Kemudian kebalikannya akan tertinggal dan semakin jauh dari kebenaran jika tidak siap dengan masukan, merasa diri paling pintar, paling hebat, akibat tidak pernah bermuhasabah, apalagi tafakur, berpikir yang dihubungkan dengan hati nurani. Tidak berani jujur mengakui kekurangan, kelemahan dan kesalahan diri sendiri, mudah membuat kesimpulan negatif padahal belum konfirmasi, memutlakkan yang relatif dan merelatifkan yang mutlak, tidak mengetahui kebutuhan, tidak mengetahui tentang keselamatan, hanya karena keinginan dan pengaruh dari kanan kiri kita sering mengambil langkah yang salah. Penyesalan yang sesungguhnya pesencalan setelah masa pakai jasad habis. Terus berada di dalam doktrin-doktrin dan tidak berani berpikir dan bertindak kritis. Terus dalam perilaku membenarkan kebiasaan yang seharusnya adalah membiasakan berada di dalam kebenaran. Romantisme masa lalu terngiang-ngiang terhadap keturunan biru, keturunan luhur, keturunan Raden. Romantisme masa lalu berbicara dulu Islam jaya, dulu Nabi kita hebat, tapi kita dan lingkungan kita enggak ada hebat-hebatnya. Itulah romantisme masa lalu, hanya ikut-ikutan, taklid buta. Melakukan sesuatu sesungguhnya tidak mengenal sesuatu itu, maka memiliki karakter yang soleh, yu'minu billah wal yaumil akhir. Awal untuk menjadi orang yang soleh adalah orang yang sadar, yu'minu billah, beriman, perlakuan apapun yang aktivitas yang dilakukan bila sadar bareng bersama dengan Allah, ro'a itu robi birobi, wal yaumil akhir, berani menghadapi fakta secara umur, fakta secara suku, fakta secara kebiasaan, fakta secara tempat, fakta secara lingkungan, fakta ekonomi, fakta pendidikan,
fakta keterampilan, fakta cara dan pola lingkungan itu dimuhasabai, ditafakuri, maka kita akan mengetahui di mana fakta kamu sekarang ini berdiri, di mana kamu fakta saat ini duduk. Itulah wal yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka yang memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk memiliki kearifan, menggunakan akal dan rasional, itulah ma'ruf. Wa yanha 'anil munkar, untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak masuk akal, perilaku-perilaku yang akan menghancurkan perilaku karena tidak memiliki rasional, tidak melibatkan berpikir. Wa yanha 'anil munkar wa ulaika minas sholihin, mereka inilah orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang solehah, dan mereka akan menjadi orang-orang yang muhbitin, orang-orang yang fa'ilahukum ilahu wahid fallahu aslimu wa basiril muhbitin, yakni mereka yang sadar memiliki tujuan hidup. Untuk apa hidup? Fa'ilahukum, maka mereka mengetahui ilahun, kemana mereka bergerak, kenapa bergerak, untuk apa bergerak. Falahu, totalitas, dengan gerakan aslimu, keselamatan, keselamatannya otak, keselamatannya aktivitas, keselamatannya pandangan, keselamatannya pendengaran. Wabasiril mukhbirin, mereka mengetahui intinya, mereka mengetahui hakikatnya. Alladzina idza dzikrullah, mereka ini selalu zikir kepada Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Wattaqun narallati aidat lil kafirin, jangan tempatkan diri di dalam neraka dan berperilaku neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang jumud, orang-orang yang kaku, orang-orang yang hanya memiliki pandangan dirinya sendiri, tidak pernah ingin mendengar pandangan orang lain dan tidak pernah mendekati pandangan orang lain. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, berilah dirimu dari api neraka, iri, dengki, dan segala bentuk penyakit-penyakit hati, judek, bingung, panik. Untuk supaya tidak menjadi panik, judek, bingung, itulah disebut anar, itulah anar, itulah anar. Maka peliharalah dari anar, supaya tidak menjadi mereka yang gelap, tidak menjadi mereka yang panik, tidak mereka menjadi yang judek. Maka sejak awal menggunakan akal, menggunakan rasional. Jika aku melakukan ini, saya nanti di anar atau di al-jannah. Maka perwujudan wa'atiullah wa rasul la'alakum turhamun, menyatulah dalam ketaatan secara utuh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jelas terungkap di dalam surat An-Nisa 95. Jangan menjadi manusia yang pemalas, manusia yang merusak keadaan, manusia yang hanya tahu yang lahir dari kehidupan, tidak dari kehidupan yang lahiriah. Tidaklah sama antara orang yang beriman, sama-sama beriman. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang hanya duduk-duduk malas-malasan, tidak melakukan pemberdayaan diri, berbudidaya, kemandirian, mendukung program penyatuan untuk menjadi pemakmur buminya, pemakmur kehidupan berdunianya, yang tidak memiliki uzur, halangan dan alasan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang hanya duduk-duduk, satu derajat. Kepada mereka masing-masing Allah menjanjikan keberuntungan yang baik, kesadaran hakikat, dibukakan hikmah kesadaran hakikat, dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan keberuntungan dan hikmah, ampunan dan rahmat
yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka wa angsa'akum minat wastakmarakum fiha tsumma tubu ilaih inak rabbikum qaribum mujib. Sadar bahwa Dia yang menjadikan kita di bumi, berjalan di bumi, lahir di bumi, bergerak di bumi, maka miliki perilaku ampunan dan perilakunya orang-orang yang kembali. Tsumma tubu ilaih inna rabbikum qaribum mujib. Sungguh bagi mereka yang memiliki perilaku ampunan, pinter ngalah, berpikir positif, pemberdayaan budidaya, tubuh ilaih, pemberdayaan, sungguh akan diijabahi, dikabulkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sebagai hamba yang fakir, hamba yang lemah dan hina, tidak bisa apa dan bukan siapa-siapa, tempat salah dan dosa. Sadar sebagai fakir, mari kita memohon kepada Allah dengan kesadaran sebagai hamba Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui. Maka pada saat sholat id, takbiratul ikram dilakukan 5 kali, 7 kali. Tidak hanya sekali seperti sholat biasa. Itu adalah menekankan, bersungguh-sungguhlah menjadi pendengar yang sebenarnya pendengar. Jadilah pemerhati yang sebenarnya pemerhati dan mencermati. Sebenar-benarnya otak untuk digunakan berpikir, muhasabah dan tafakur dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan di kiri kanannya telinga. Itu bukan sekedar kamu Allahu Akbar begini ping pitu pahalane ping bolak-balik, bukan. Itu menandakan fakiro dadi pendengar, fakiro dadi pendengar, fakiro dadi pendengar, sehingga akan terbentuk menjadi manusia yang utuh. Mengadanya diri Datullah memenuhi segala sesuatu, dengan keagungannya tunduk segala sesuatu, semua tunduk pada ketetapannya. Sehingga semoga di Idul Adha ini Allah mengampuni kita semua, dibukakan kesadaran-kesadaran hikmah pada kita, terwujudnya perilaku kalimah nafi dan itsbat di dalam aktivitas kita, sehingga hati ini terpenuhi atas mengadanya keberadaan diri Datullah dan berada di dalam rahmatnya, di dalam ampunannya, di dalam maghfirahnya. Semoga Allah segera menampakkan ke muka bumi kebenarannya, dan dada kita memiliki kesadaran sebagai hamba yang tercahayai dalam keselamatan, dalam bergerak, berjuang, mengembalikan hak Allah dan hak-hak junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada tempatnya, sehingga tampak kebenaran akhlaknya sebagai dinul haq, dinul kholis, dinul qayyim. Terwujudlah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila.
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulilladzi amarna bil ittakhadhi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ghafir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah bana kafatu khair wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fatras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkum baina ibadika fi ya makan fi yakhtalifun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu ala ya wa'atuni muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi la'allakum yadhkurukum wa yastajib lakum wastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.